Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Namun sebelumnya malah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk bisa menikmati akan kasih karunia-Nya. Baiklah anak-anak, kita akan masuk aja pada materi pada pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang himpunan. Untuk pada pagi hari ini kita lanjutkan untuk materi yang kemarin. Yang pertama kita akan berbicara tentang bilangan kardinal. Yang kedua jenis himpunan. Dan yang ketiga adalah himpunan semesta. Nah, kita akan bahas satu persatu. Silakan anak-anak mencermati matematika bisa. Oke. Nah, anak-anak, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian bilangan kardinal, bahwa bilangan kardinal itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah anggota suatu himpunan yang disimbolkan N. Demikian misalkan. Ya. Nah, ini kita tulis banyaknya anggota himpunan A disimbolkan NA. NA. Ya, contohnya begini. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Maka NA-nya adalah 5. Banyaknya anggota adalah 5. Untuk B, himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merah, kuning, hijau. Maka NB adalah 3. Banyaknya anggota B itu 3. Contoh yang C adalah himpunan pembentuk kata-kata matematika. Maka MC sama dengan 6 karena anggotanya adalah M, A, T, E, I, K. Ya, kita menyebutkan anggota himpunan tidak boleh double ya, sehingga ini anggotanya adalah 6. Sedangkan yang D, dia adalah himpunan di mana X-nya itu kurang dari 5 dan X-nya anggota bilangan prima. Maka D-nya adalah 2 karena anggota bilangan prima kurang dari 5 itu adalah 2 dan 3. Oke, paham ya? Ini bilangan kardinalnya adalah 2. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak sekalian. Kita akan mulai tentang jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Jadi misalkan P itu adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, ini kata-kata kalau kita sebutkan dengan mendaftar bilangan prima yang kurang dari 15 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Sehingga bilangan kardinalnya itu adalah 6. Banyaknya anggota adalah 6. Tuh. Kemudian yang kedua, himpunan tak terhingga, diberi simbol seperti ini ya, seperti ini. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Misalnya K adalah bilangan. Nah, cuma kata bilangan ya, karena banyak anggota bilangan itu banyak sekali, tidak terbatas ya, jadi tidak ada batasannya. Nah, yang ketiga adalah himpunan kosong. Nah, kalau himpunan kosong ini ada simbolnya khusus. Ini tanda kurung kurawal buka dan tutup, tapi di tengahnya tidak ada apa-apanya. Atau 0 kemudian dicoret seperti ini. Ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Misalkan, himpunan R adalah himpunan siswa SMP Negeri 20 yang pernah pergi ke kutub. Ada yang pernah pergi kutub? Tidak ada. Jadi tidak ada satupun anak yang pernah pergi ke kutub. Maka himpunan R ini disebut sebagai himpunan kosong. Begitu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana dengan istilah himpunan yang sama dan ekuivalen? Ya. Himpunan yang sama adalah himpunan yang semua anggotanya sama. Contohnya, himpunan A anggotanya adalah NITA.
Nah, sedangkan B adalah TINA. Maka di sini dikatakan kedua himpunan itu adalah sama. Himpunan A dan B sama dengan A dan B itu hubungannya adalah sama. Karena di sini ada N, ada I sama, ada T sama, ada A sama. Itu himpunan yang sama. Sedangkan berikutnya himpunan yang ekuivalen itu adalah himpunan yang banyaknya anggota sama. Disimpulkan seperti ini. Nah, yang penting banyaknya anggota sama. Nah, contohnya begini. Himpunan P itu sama dengan himpunan yang anggotanya 2, 3, 5. Di sini kita lihat banyak anggota P itu adalah ada 3. Himpunan Q adalah himpunan yang anggotanya merah, kuning, hijau. Ini pun juga banyak anggota adalah 3. Sehingga dinyatakan bahwa jika NP sama dengan NQ, maka P ekuivalen dengan Q. Ditulis P ekuivalen dengan Q. Banyaknya anggota sama. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, bagaimana dengan himpunan semesta? Nih, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi, himpunan semesta anggotanya lebih banyak atau sama dengan himpunan yang dibicarakan. Itu ya. Simbolnya adalah S, semesta. Contohnya begini. Ada himpunan A, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, maka S-nya bisa dikatakan bilangan prima semesta, karena bilangan prima di sini ada semua bilangan prima ini. Ya. Bilangan bulat ini pun juga termasuk bilangan bulat, mencakup seluruhnya ini. Dia bisa dikatakan sebagai bilangan asli karena ini pun juga termasuk bilangan asli juga. Kemudian dia juga bilangan prima yang kurang dari 9. Nah, ini bilangan prima kurang dari 9, mencakup semuanya. Nah, maka inilah himpunan semestanya banyak sekali ya di sini. Dan lebih banyak lagi anak-anak nanti bisa membuat kira-kira apa yang menjadi himpunan semestanya dari himpunan A ini. Untuk B, himpunan B adalah himpunan yang anggotanya solar premium pertama. Maka anak-anak bisa mengatakan semestanya apa? Oh, jenis BBM atau bahan bakar minyak. Atau bisa katakan ada solar, ada premium, ada pertamax, ada pertalite. Nah, ini ada di sana. Nah, ada semua. Atau mungkin himpunan semesta ada pertamax, solar, premium. Nah, karena ada, ini semua ada. Nah, ini kira-kira himpunan semestanya. Bagaimana? Bisa paham ya? Jadi yang mencakup atau memuat semua himpunan yang dibicarakan. Oke. Nah, sekarang anak-anak kamu bisa mencoba untuk tugas ini. Silahkan Anda kerjakan dengan baik dan tekun. Tidak usah tergesa-gesa semua. Yang penting kamu punya rasa tanggung jawab untuk belajar. Karena orang kalau ingin sukses itu harus mau belajar dan bersemangat. Sekian anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali pada minggu berikutnya dan selamat mengerjakan matematika bisa, matematika pasti bisa. Oke, thank you.